OneBot T2 Max jadi salah satu smart projector terbaik dengan harga terjangkau. Cocok banget dong buat bikin bioskop pribadi di rumah karena bisa langsung nonton Netflix, bisa nonton bola, bahkan dijadiin screencast saat main game biar layarnya jadi besar. Link kemudian seperti biasa ada di deskripsi video. Lalu kelebihan lain apa aja yang saya temukan dari proyektor seharga 2,3 jutaan ini? Hayu kita mulai. OneBot T2 Max punya desain futuristik dan compact dibanding proyektor konvensional lain. Dengan dominasi warna putih serta bobot cuma 900 gram aja, proyektor ini nggak butuh space luas dan cocok buat rumah modern. Untuk bodi proyektor terbuat dari bahan plastik, tapi secara keseluruhan build-nya ini terasa bagus gitu ya, nggak terasa murahan nih kan. Di bagian depan sudah ada satu lampu LED dan di bawahnya terdapat grill untuk aliran udara sama halnya kayak di bagian belakang ini. Sementara untuk bagian atas ada satu tombol power dan satu knob putar buat ngatur fokus. Proyektor ini punya satu remote yang digunakan buat navigasi hingga buat ngetik yang nanti kita bahas. Untuk alasan kedua kenapa saya suka proyektor ini, OneBot T2 Max menggunakan sistem operasi Android 9.0, sudah ada Bluetooth dan bisa langsung connect ke Wi-Fi untuk download aplikasi hiburan langsung dari sini. Di dalamnya ada aplikasi yang udah terpasang kayak YouTube, kemudian Netflix, Facebook, browser, aplikasi screencast, dan lain-lain. Nah yang pasti kita tinggal connect ke Wi-Fi lalu download aplikasi lain yang emang agan butuhin. Saya menyebutnya dalam tanda kutip sebagai smart projector murah karena kita bisa streaming atau akses konten tanpa batas dibanding proyektor konvensional biasa. Semisal kita langganan Netflix dan mau nonton offline, tenang aja dong karena proyektor ini sudah ada internal storage sekitar 16 GB. Mantap banget nih kan. Selain bisa putar konten secara online, proyektor ini bisa connect ke banyak sumber lain. Proyektor ini punya port HDMI agar bisa terhubung ke laptop. Artinya, kalau mau dipakai presentasi di kelas atau kebutuhan formal lain, dia ini udah siap banget. Selanjutnya ada port USB-A buat dipakai colokin ke flash disk, misal buat nonton video offline koleksi agan gitu ya. Gak bakal ribet, tinggal buka aplikasi video player yang ada di proyektor. Tinggal colokin ke sini dan bisa langsung nonton kan. OneBot T2 Max punya fitur screencast agar bisa nampilin layar dari HP Android atau iOS. Fitur tanpa kabel ini paling dibutuhin banyak orang dan ini lancar banget. Nah kita bisa konekin menggunakan aplikasi yang udah ada disediain gitu ya, aplikasi bawaan yang udah terpasang di proyektornya sendiri dan ini lancar banget saat dihubungin ke iPhone kan. Untuk alasan selanjutnya, kalau kebutuhan agan buat nonton film terbaru, kemudian nonton anime, nonton drakor, pastinya bakal lihat layar berjam-jam. Nah bagusnya, OneBot T2 Max ini sudah ada cooling biar dia nggak cepat panas. Saya suka karena coolingnya ini nggak berisik, apalagi kalau film udah diputar nih, udah nggak bakal kedengeran aja gitu kan. Tenang aja, proyektor ini juga sudah ada built-in speaker yang letaknya ada di bagian sisi bodi. Meski powernya cuma 3 watt, tapi suaranya ini bagi saya udah cukup kenceng. Kita juga disediain jack output gitu ya, biar bisa pakai speaker eksternal dan dapat suara yang lebih baik. Jika agan penasaran, ini dia contoh suara speaker bawaannya kan. OneBot T2 Max membutuhkan power 55 watt di mana lampu LED-nya ini punya brightness 200 ANSI. Meski kecerahan proyektor dengan unit ukuran ANSI ini lebih akurat dibanding lumens, tapi review saya brightness-nya ini agak kurang tinggi dan gak cocok dipakai siang hari. Artinya, kalau agan mau pakai siang hari, pastiin ruangan ditutup gorden yang bener-bener blackout gitu. Tapi berbeda kalau dipakai di ruangan gelap kayak sekarang atau dipakai malam hari. Proyektor ini menampilkan gambar yang bagi saya bener-bener bagus. Warnanya terasa richer, fokusnya bisa diatur dari knob putar ini yang bikin ketajaman gambar makin terlihat jelas. Nah dan bagusnya nggak ada blur di setiap sudut gitu ya kan. Fokus dan ketajaman ini bener-bener rata. Saya suka banget nih. Untuk alasan terakhir yang ingin saya bahas, OneBot T2 Max punya resolusi natif Full HD 1080p. Resolusi Full HD ini bagi saya udah terasa bagus dengan rasio 4:3 atau 16:9.
Proyektor ini menampilkan ukuran layar mulai dari 40 inch sampai 200 inch kayak gini. Atau sekitar 5 meter ya kan? Lihat aja nih kan, besar banget. Seperti yang saya bilang, mau dipakai nonton drakor, Netflix, atau bola, dia ini cocok banget terutama buat nobar rame-rame. Seperti biasa, saya kasih contoh saat proyektor ini nampilin gambar dan pakai speaker eksternal biar suaranya lebih bagus. Ini dia contohnya kan. Hello? Oh, yes sir. I don't know why you didn't get the papers. I put them on your desk before I left. Okay. Whoa! Cool. So, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan proyektor ini? Yang pertama, OneBot T2 Max punya desain futuristik, terasa compact, dan dalam tanda kutip, dia ini sudah pintar. Kita bisa streaming film, kemudian putar media via HDMI dari flashdisk pun bisa, hingga dari layar HP. Dan yang paling penting, ukuran layarnya besar dan gambarnya juga tajam. Link pembelian seperti biasa ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.